perwira atasan menyesuaikan. Duduk. Siap. Break. Lapor prajurit TNI Polri wilayah Kalimantan Timur. Jumlah 4.497 orang. Siap menerima pengarahan Panglima TNI dan Kapolri. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Panglima TNI, Marskal TNI Hadi Cahyanto SIP, yang terhormat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian PhD, yang terhormat Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Mulyono, yang saya hormati para pejabat utama Mabes TNI yang mendampingi Bapak Panglima TNI, hadir di tengah-tengah kita Asop Panglima TNI, Aster Panglima TNI, Aslok Panglima TNI, Astintel Panglima TNI, dan Kapuspen Mabes TNI. Yang saya hormati para pejabat utama Mabes Polri yang mendampingi Bapak Kapolri, hadir di tengah-tengah kita Asop Kapolri, Aslok Kapolri, Kadif Humas Mabes Polri, dan Karo Propos Mabes Polri. Yang saya hormati Pak Poops AU2 Marsma TNI Fajar Prasetyo. Yang saya hormati Kepala Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati Kasdam 6 Mula Warman beserta seluruh pejabat utama Kodam 6 Mula Warman, Wakapolda Kaltim beserta seluruh pejabat utama Polda Kaltim, dan Lanut Balikpapan dan Lanal Balikpapan, para dandim jajaran Kodam 6 Mula Warman, para Kapolres Kapolresta jajaran Polda Kalimantan Timur, prajurit TNI dan anggota Polri yang saya banggakan, mewakili Pangdam 6 Mula Warman dan seluruh jajaran Kodam 6 Mula Warman serta seluruh jajaran Polda Kalimantan Timur, kami mengaturkan selamat datang kepada Bapak Panglima TNI, Marskal TNI Hadi Cahyanto SIP, dan Bapak Kapolri Jenderal Polisi Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian PhD beserta seluruh rombongan di Bumi Etam, Kalimantan Timur. Di hadapan Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri telah hadir 4.497 prajurit TNI dan anggota Polri yang siap untuk menerima arahan dari Panglima TNI dan Kapolri. Kekompakan Panglima TNI dan Kapolri juga menularkan kekompakan antara prajurit TNI dan anggota Polri di Kalimantan Timur. Kekompakan tersebut tidak hanya di dalam gedung ini, tetapi juga di ladang pengabdian kami di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Timur. Mungkin tidak disadari oleh Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri, ternyata beliau berdua juga memiliki kesamaan dan kekompakan dalam menentukan kebijakan di lingkungan TNI dan Polri. Jika kebijakan Bapak Kapolri adalah 11 program prioritas menuju Polri yang PMT, profesional, modern, dan terpercaya, atau di lingkungan Polri dikenal dengan Promoter, maka kebijakan Bapak Panglima TNI juga 11 program prioritas pembangunan TNI menuju organisasi pertahanan negara yang PMT juga, profesional, modern, dan tangguh. Jadi bedanya hanya di T terakhir. Kalau Pak Kapolri terpercaya, Bapak Panglima TNI tangguh. Aplaus untuk beliau. Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri yang kami hormati, kami laporkan bahwa saat ini di Provinsi Kalimantan Timur sedang berlangsung pesta demokrasi pilkada serentak tahun 2018 yang terdiri dari pilkada gubernur, wakil gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan 4 pasangan calon, pilkada bupati dan wakil bupati Penajam Pasir Utara dengan 3 pasangan calon,
Dan syukur alhamdulillah pelaksanaan Pilkada tahun 2018 sampai dengan hari ke-43 tahapan kampanye, situasi dalam keadaan kondusif. Tentunya hal ini berkat dukungan dan kerjasama dari unsur TNI dan seluruh komponen masyarakat Kalimantan Timur. Saat masyarakat Rapim TNI Polri, Kodam 6 Mula Warman dan Polda Kalimantan Timur sebagai tindak lanjut dari Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, kami telah berikrar untuk menjunjung tinggi soliditas, untuk berkolaborasi dengan seluruh komponen masyarakat guna terwujudnya pilkada yang damai, serta tetap menjunjung tinggi netralitas bagi prajurit TNI dan anggota Polri. Ikrar tersebut untuk menjawab pertanyaan masyarakat Kalimantan Timur, apakah TNI dan Polri bisa netral dalam pilkada tahun 2018? Jawabannya hanya satu, TNI dan Polri tetap netral dan menjunjung tinggi kepentingan yang lebih besar, yaitu keberlangsungan pilkada tahun 2018 yang lancar, damai, dan aman. Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri yang kami hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, kami mengaturkan permohonan maaf apabila selama Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri beserta rombongan berada di Balikpapan terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan manakala siang ini Bapak akan melanjutkan kunjungan kerja ke Tarakan, kami mengaturkan selamat jalan dengan iringan doa semoga Bapak beserta rombongan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Utara. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sati Sati Om. Selesai. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, sebetulnya pengarahan hari ini sudah selesai. Karena tujuan sudah tercapai, yaitu terciptanya soliditas TNI Polri, dan tentunya misi kita bersama adalah netralitas pasti sudah terjamin. Untuk itu, apa perlu kita lanjutkan Pak Kapolri ya? Hanya ada satu kata dari saya, terima kasih dan rasa bangga saya pada seluruh prajurit TNI dan Polri. Saya merasa bahwa hari ini berdiri di tempat ini sangat terhormat, karena saya melihat dari depan warna pelangi ada di sini. 4 warna ada di sini yang menunjukkan bahwa soliditas TNI Polri seperti apa yang saya sampaikan ketika Bapak Kapolri hadir di Cilangkap adalah harga mati. Dan saya sampaikan juga bahwa soliditas bukan hanya pada tataran atas, hanya seremonial belaka, tapi soliditas adalah harus kita tunjukkan mulai dari tataran atas sampai tataran paling bawah. Dan saya yakin hari ini hadir sesuai dengan rencana adalah seluruh pejabat TNI dan Polri, termasuk di dalamnya adalah pejabat di lapangan, Babinsa dan Babin Kaptipmas. Terima kasih untuk prajurit TNI Polri yang hari ini hadir. Para prajurit TNI Polri yang saya banggakan, bahwa kondisi seperti ini harus tetap dipertahankan. Menjadi prajurit TNI dan Polri adalah satu pilihan. Oleh sebab itu, dedikasi, loyalitas yang harus kita tunjukkan kepada siapa adalah kepada negara. Sehingga apa yang sekarang terjadi di hadapan saya, inilah wujud dari dedikasi tersebut dan bentuk loyalitas kepada negara. Dan saya yakin seluruh prajurit TNI Polri juga merasa bangga dapat ditempatkan di wilayah Kalimantan Timur yang tentunya menjadi pengalaman tersendiri dengan situasi geografis, demografis, dan kondisi sosial yang ada, mampu untuk menyesuaikan di tempat ini, yaitu Kalimantan Timur. Para prajurit TNI Polri yang saya banggakan, apabila kita melihat perkembangan lingkungan strategis, perubahan tatanan dunia baru, saat ini kita masuk pada tatanan dunia baru, yaitu revolusi industri babak keempat 4.0, di mana terjadi disruption, inovasi-inovasi telah diciptakan oleh manusia untuk kehidupan manusia,
untuk mempermudah manusia saling berinteraksi. Kita lihat sekarang bahwa banyaknya pengusaha-pengusaha online seperti Grab, Gojek, mereka tidak memiliki taksi, mereka tidak memiliki sepeda motor, namun mereka bisa melakukan. Kita lihat sekarang toko online, mereka tidak punya outlet, tapi mereka mampu untuk menyediakan barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat. Akhirnya apa? Banyak sekali outlet-outlet yang di luar negeri semuanya kan. Namun dari perkembangan revolusi industri 4.0 tersebut tentunya akan menimbulkan satu paradok. Dan paradok itu apa? Yaitu terjadinya satu bentuk ancaman baru. Yang pertama adalah ancaman cyber atau cyber threat. Yang kedua adalah ancaman biologi atau bio threat. Dan yang ketiga adalah ancaman kesenjangan, inequality threat. Dan ketiga ancaman tersebut sudah bersifat global. Masing-masing ancaman memiliki karakteristik sendiri. Salah satu contoh adalah ancaman cyber. Saat ini hampir 51% penduduk dunia semua terhubung dengan internet. Dan hampir 3/4 hari, satu hari 24 jam, mereka disibukkan dengan internet. Begitu banyaknya arus informasi yang terus selalu berhubungan satu dengan yang lain. Dan yang terjadi adalah bagaimana bisa mengumpulkan data, bisa menerima data. Yang kita sebut sekarang adalah bagaimana pertempuran untuk mendapatkan data. Dan saat ini siapa yang memiliki data atau big data, maka dia akan bisa menguasai dunia. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah ketika kita memiliki data cyber, kita bisa menentukan, sekarang musim hujan. Bapak kok tahu sekarang musim hujan? Iya, karena pemesan Grab itu lebih banyak dari Gojek. Masuk akal, karena dia memiliki data. Sekarang lagi musim panas. Kenapa? Gojek pemesannya lebih banyak daripada Grab. Ini adalah satu data yang kita bisa membaca semuanya. Sekarang lagi musim kawin. Kenapa? Gubut luar biasa pemesannya. Dengan mudah kita bisa menyimpulkan. Dan kemampuan cyber ini bisa dimiliki oleh orang per orang. Tidak mengenal pangkat, tidak mengenal jabatan. Ketika dia membuka akun, entah itu Facebook, entah itu Twitter, ketika followernya lebih dari sekian ribu, sekian juta, maka dia bisa menentukan apa maunya. Itulah kemajuan dari cyber. Dan bagaimana cara orang bisa memprofiling seseorang itu lebih mudah. Ambil contoh, seseorang itu senang membuka bagaimana cara membuat bom. Big data yang kita sebut adalah artificial intelligence AI, maka akan memberikan data-data itu kepada orang tersebut karena sudah diprofile. Kasih data bagaimana cara bikin bom yang bagus, diberikan data bagaimana paham radikalisme, dan terbentuklah mereka yang dikatakan adalah lone wolf, serigala tunggal yang siap untuk menyerang. Yang kedua adalah ancaman biologi. Kemungkinan bahwa dibentuk agen-agen biologis baru itu besar. Kita tidak boleh hanya melihat bahwa kejadian di Asmat, kejadian di Jawa, ada yang di Peri, ada yang Campak, itu adalah agen biologi yang secara alam. Tidak, bisa juga itu adalah agen biologis buatan. Oleh sebab itu, kita harus waspada dengan ini. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka rekayasa genetika dimungkinkan untuk membentuk agen-agen biologis untuk menyerang, entah itu nanti terjadinya kematian hewan, kegagalan panen, dan penyakit, sehingga terjadi kejadian luar biasa. Bagian dari ancaman biologis. Kita baru saja mendengar bahwa diplomatik Rusia diusir banyak 130. Apa? Karena bagian dari ancaman biologis. Kita mendengar bahwa adik tirinya dari Presiden Korea Utara juga dibunuh dengan obat.
dengan biologis. Yang ketiga adalah ancaman kesenjangan, inequality threat. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dia akan menjadi negara yang kaya atau berkelebihan, abundance. Apabila negara yang tidak bisa menguasai teknologi, maka menjadi negara yang serba kekurangan. Perbandingan inilah antara yang kaya sama yang miskin, antara yang berkelimpahan dari energi, makan, itu juga akan menjadi jurang antara yang kaya sama yang miskin. Sehingga di sanalah mulai muncul paham-paham radikalisme, ekstremisme, dan populisme. Dan ini sangat berbahaya. Kesenjangan itu adalah senjata yang paling jitu dan senjata pemusnah yang paling kuat dibandingkan senjata kinetik. Para prajurit TNI dan Polri yang saya banggakan. Kemudian saat ini juga kita sudah masuk pada pesta demokrasi tahun 2018 dan 2019. Yang diawali nanti adalah pemilu kada sebanyak 171 dan dilanjutkan pileg dan pemilihan presiden tahun 2019. Pertanyaannya adalah bagaimana kedudukan TNI dan Polri pada pesta demokrasi tersebut? Jawabannya jelas. Yang disampaikan tadi oleh Kapolda adalah kita harus solid, kita harus netral, dan tugas kita hanya satu, adalah mensukseskan pesta demokrasi dengan jujur dan adil. Sehingga apabila ada anggota TNI dan Polri aktif ikut dalam kegiatan tersebut dan masih aktif, maka tentunya dari dua institusi TNI dan Polri akan memberikan sanksi. Untuk itu, sekali lagi, mari kita jaga netralitas pesta demokrasi 2018 dan 2019 ini. Kita harus mensukseskan. Tugas TNI jelas mendukung Polri dalam mensukseskan pesta demokrasi 2018 dan 2019 dengan cara mendukung transportasi logistik, mengamankan kegiatan para prajurit TNI Polri yang saya banggakan. Kemungkinan ancaman yang terjadi pada waktu pesta demokrasi terkait dengan ancaman yang saya sampaikan tadi adalah ancaman cyber, ancaman biologi, dan ancaman kesenjangan bisa terjadi. Praktek-praktek hoax, berita-berita bohong bisa dilaksanakan pada ini menggunakan cyber. Kampanye hitam juga bisa dilaksanakan dengan menggunakan cyber. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sampaikan bahwa secara fisik sekarang kita bisa bertemu, tapi kemungkinan yang terjadi bahwa memiliki kemampuan untuk menggerakkan di dunia maya itu juga bisa terdetek. Kepolisian Republik Indonesia memiliki kemampuan untuk itu, entah itu nama palsu dan sebagainya, itu bisa terdetek. Untuk itu, mari kita saling menjaga dan menghindar netralitas kita terhadap ancaman cyber. Yang kedua, kemungkinan juga bisa terjadi adalah ancaman biologis. Bisa juga melepas agen-agen biologis untuk menggagalkan panen, menggagalkan atau kematian terhadap binatang ternak, dan mungkin juga bisa menjadikan suatu daerah terjangkit satu penyakit dan sampai pada posisi kejadian luar biasa. Ancaman biologis dan ancaman kesenjangan sangat mungkin terjadi, mulai mengangkat isu-isu kesenjangan dalam rangka memenangkan calon-calon tertentu, dan itu adalah yang harus benar-benar kita cegah. Kita jelas untuk bisa berbuat yang terbaik, yaitu netralitas. Apabila TNI Polri solid, bersatu, dan bersama-sama memiliki kebersamaan, maka bisa dipastikan pelaksanaan semuanya bisa lancar, NKRI juga bisa terjaga.
Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan atensi dan harapan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas prajurit TNI dan Polri. Yang pertama, jaga kepercayaan rakyat kepada TNI Polri. Jangan sampai dinodai, dirusak atau dihancurkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu tindakan yang dapat merusak kepercayaan rakyat kepada TNI Polri adalah kegiatan yang melanggar disiplin maupun hukum. Yang kedua, tingkatkan kemampuan deteksi dini dan cegah dini dari ancaman Ipolexosbud Handam yang dapat mengancam persatuan, kesatuan dan keutuhan wilayah NKRI, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu kada 2018 dan tahapan pemilu 2019 dengan mengoptimalkan peran serta fungsi satuan masing-masing. Ketiga, ingat, TNI Polri sebagai aparat negara harus berdiri tegak di atas semua golongan dan mampu menjadi perekat kemajemukan dalam menjaga kebinekaan dan senantiasa mampu melaksanakan tugas dengan tulus, ikhlas, dan tidak mengenal menyerah. Keempat, unsur pimpinan agar selalu dekat dan menyatu dengan anak buahnya sehingga mengetahui segala kesulitan yang dialami bawahannya dan dengan segera dapat diambil langkah solusinya. Kelima, tetap jaga dan pelihara soliditas dan solidaritas TNI Polri hingga terjalin antar individu sebagai modal dasar melaksanakan peran fungsi dan tugas masing-masing serta sebagai teladan kekompakan bagi stakeholder maupun komponen masyarakat lainnya. Sebagai bagian akhir, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa bangga saya kepada seluruh prajurit TNI Polri sewilayah Kalimantan Timur. Saya yakin dengan soliditas yang mantap dari TNI Polri, pelaksanaan pemilu kada tahun 2018 dan tahapan pemilu tahun 2019 semuanya insya Allah dapat berjalan dengan lancar dan aman serta sukses tanpa adanya gangguan sedikit pun. Demikian kiranya sambutan saya yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya bangga kepada prajurit TNI Polri Sekaltim dan saya titip terus jaga soliditas ini dan kita tetap netral dalam pesta demokrasi 2018 dan 2019. Selamat bertugas prajurit TNI Polri. Saya bangga dengan kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, serta segenap pejabat utama TNI, Mabes TNI, dan Mabes Polri, serta rekan-rekan TNI Polri, baik para pimpinan maupun staf yang ada di wilayah Kalimantan. Ini merupakan suatu kebanggaan besar dan penghormatan bagi saya selaku Kapolri, tentunya bersama-sama dengan Bapak Panglima TNI bisa hadir di tempat ini dalam suasana keluarga dan sambutan yang luar biasa yang tadi sudah saya tunjukkan kepada kita semua. Itu masuk ruangan ini, jujur itu melihat duduknya bercampur, ini enggak bisa antara TNI dan Polri, kemudian disambut dengan luar biasa
saya juga menjadi besar hati bahwa TNI dan Polri di sini betul-betul kompak. Terima kasih. Saya lihat ada yang satu aja, ini kok polwan-polwannya ngumpul jadi satu, kowat-kowatnya ngumpul jadi satu gitu. Padahal saya tahu di hatinya yang polki-polki dan yang TNI yang laki-laki maunya nyampur juga gitu loh. Sekarang ini hujan bentar lagi nih, mendung-mendung. Kalau ada gabung duduknya agak hangat-hangat dikit gitu. Baik rekan-rekan, sebetulnya yang ingin saya sampaikan sudah banyak di-cover oleh Bapak Panglima TNI dan sebagian tadi oleh Bapak Priyo Kapolda yang sekarang kekuasaannya dikurangin sedikit karena Kalimantan Utara sudah diambil oleh Adem 86 Pak Indrajit. Jadi yang ingin saya sampaikan mungkin adalah menambah dan mungkin sekaligus mungkin ada pandangan sedikit yang agak ujungnya sama, pandangan yang intronya yang mungkin agak sedikit beda. Jadi rekan-rekan sekalian, kita saat ini tentu bersyukur bahwa bangsa kita masih tetap utuh sebagai satu kesatuan NKRI. Beda mungkin negara-negara lain, negara yang besar seperti Soviet, militernya kuat, ekonominya kuat, berantakan. Di Balkan, Yugoslavia, Marshall Tito itu juga membangun Yugoslavia berantakan. Kita beruntung, kita insya Allah tidak akan berantakan seperti itu, insya Allah. Namun tentu pertanyaan kritis yang harus terus kita sampaikan, apakah mungkin negara ini akan pecah? Itu harus ada pertanyaan itu. Kalau pecah, kira dari mana bisa menjadi pecah? Saya melihat bahwa yang perlu kita waspadai adalah kemungkinan perpecahan dari internal. Yang kedua adalah faktor eksternal. Kita bangga 72 dan menjelang 73 tahun masih menjadi satu bangsa. Tapi kita jujur bahwa kita belum berhasil untuk menjadi bangsa yang didominasi oleh kelas menengah. Seperti misalnya Singapura. Singapura yang tahun 65 merdeka, mereka sekarang sudah membangun kelas menengah yang besar. Jadi bentuknya seperti gaya jarak genjang, sedikit sekali yang high class, yang punya pesawat, kapal dan lain, sedikit sekali yang low class, pengangguran. Tapi sangat besar sekali yang mereka middle class, yang mereka terdidik, secara ekonomi mereka cukup, sandang pangan papan dan lain-lain. Faktanya kalau kita bandingkan dengan negara kita masih berbentuk piramida. Sedikit sekali high class, ada low class di tengah yang memang membesar, tapi di bawah masih banyak low class. Kita keluar ruangan ini banyak low class yang mereka kurang terdidik, mereka tidak menikmati hasil-hasil pembangunan yang merata kepada mereka. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki middle class yang besar. Kenapa? Karena mereka berpikir rasional, memiliki daya kritis yang positif. Kalau diterapkan demokrasi, mereka dewasa berdemokrasi. Sebaliknya, kalau low class, negara ini fragile. Kenapa? Karena potensi konflik di tingkat bawah, apalagi dengan adanya fenomena demokratisasi yang sekarang ada semenjak 98. Demokrasi kita sekarang ini, demokrasi yang ke arah yang lebih bebas. Euforia yang terjadi 98 dan seterusnya
untuk menggantikan sistem pemerintahan sebelumnya, sistem politik sebelumnya. Ini kita melihat bahwa demokrasi kita, suka atau tidak suka, mengarah kepada demokrasi yang lebih bebas, yang disebut dengan demokrasi ke arah liberal. Ironisnya di situasi seperti itu, nilai-nilai yang mempersatukan kita, katakanlah 4 pilar Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, ini fading away, semakin meredup sepertinya. Padahal itu nilai-nilai dasar yang menjadi kita untuk bersatu. Nah, demokrasi yang terlalu bebas ini juga mengandung risiko. Kenapa? Karena risiko pertama, freedom, kebebasan, iklim yang bebas, berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, demo, dan lain-lain ini akan membuat mengentalnya primordialisme. Karena semua orang bebas mengambil ideologi, membuat ideologi radikal juga atas nama in the name of freedom, atas nama kebebasan, mereka mengangkat ideologi-ideologi yang bukan strain asli Indonesia, ideologi-ideologi dari luar. Tadi disampaikan Pak Panglima ada lone wolf, serigala, yang biasanya serigala kalau mencari mangsa rombongan, mengepung terus diterkam. Ini tidak ada serigala yang bergerak sendirian, nyari sasaran, setelah itu dia kejar, dia tangkap sendiri. Fenomena lone wolf itu adalah salah satu ideologi radikal yang masuk melalui internet, yang membuat pemikiran menjadi radikal tanpa ada gurunya. Setelah itu dia melakukan serangan sendiri, bunuh diri dan lain. Ini hanya salah satu saja bagaimana kebebasan dan iklim demokrasi yang mengarah kepada liberal di satu sisi memang menguntungkan karena membuat sistem pemerintahan menjadi lebih kuat, ada check and balance antara pemerintah dengan yang diperintah, peran rakyat yang lebih besar untuk memberikan kontribusi dalam rangka menentukan arah pembangunan. Tapi di sisi lain, kebebasan ini akan mengentalkan primordialisme yang selama ini kita jaga jangan sampai terjadi, yaitu primordialisme masalah sensitif, misalnya masalah kesukuan, masalah kekerasan, kamu keturunan ini, yang itu keturunan anu, asing, itu kan bahasa-bahasa kekerasan. Yang paling berbahaya kalau seandainya bicaranya mengenai masalah sensitivitas keagamaan, identitas keagamaan. Karena apa? Karena ini berasal dari Tuhan, berasal dari kitab suci, militansinya akan tinggi sekali. Kalau ada konflik agama seperti Ampur dan Poso, itu rekan-rekan yang pernah di Poso, mungkin saya 2 tahun di sana, merasakan bagaimana 98 konflik sampai hari ini kan selesai, 20 tahun, karena korban sudah jatuh ribuan orang. Nah, oleh karena itu persoalan kita yang pertama adalah bagaimana kita mengelola demokrasi yang ada saat ini. Oleh karena itu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah seperti misalnya freedom of congregation, kebebasan untuk berserikat dibatasi, tapi dibatasi apa? Dengan rule of law, dengan undang-undang yang disepakati oleh DPR. Kalau dilakukan oleh pemerintah saja, pemerintah akan dianggap otoriter. Maka keluarlah misalnya Perpu Ormas yang kemudian menjadi undang-undang tentang keormasan, yang ada batasan-batasan ormas yang dianggap melanggar Pancasila, bubarkan, TI misalnya. Kemudian undang-undang juga yang menyangkut mengenai masalah tadi misalnya hate speech, penggunaan teknologi informasi untuk hal-hal bohong, ada undang-undang ITE, rule of law yang harus kita perkuat untuk membatasi kebebasan-kebebasan yang mungkin bisa kebablasan.
Nah, yang kedua, faktor internal, kita belum mampu buat kelas menengah yang besar. Negara yang kuat sekali lagi adalah negara yang memiliki kelas menengah yang besar, karena mereka akan daya kritis, rasionalitas, cerdas, kreatif itu akan muncul dengan kelas menengah. Kita belum, masih low class. Ini akan menimbulkan gap. Gap ini akan menimbulkan kecemburuan sosial, terutama kelas bawah kepada kelas yang lebih atas dan bahkan kepada pemerintah. Konflik horizontal, konflik vertikal bisa terjadi karena faktor ini. 72 tahun, 73 tahun kita belum berhasil. Saya nggak mengatakan gagal, belum berhasil untuk menciptakan kelas menengah yang besar dibandingkan negara-negara lain. Ada beberapa negara yang sukses, ada negara yang tidak sukses. Afghanistan misalnya, negara yang tidak sukses untuk mengelola keamanan dan pembangunannya. Nah, faktor eksternal yang terpenting saya kira adalah fenomena yang sampai Pak Panglima tadi. Dia menyampaikan teknologi informasi. Itulah salah satu faktor pendorong terjadinya fenomena besar yang bernama globalisasi. Globalisasi didorong oleh teknologi informasi, transportasi, dan komunikasi. Apa yang terjadi dengan globalisasi ini? Peta politik dunia berubah. Political landscape itu berubah. Kita mungkin yang pernah belajar politik internasional paham bahwa dunia ini anarki. Dunia ini anarki. Anarki itu bukan arti kekerasan. Kekerasan itu adalah bagian dari anarki. Tapi anarki tidak harus kekerasan. Anarki itu artinya terjadinya ketidakteraturan karena tidak adanya single authority, tidak adanya kekuasaan satu, kekuasaan tunggal yang mengatur situasi ini. Yang ada dalam politik internasional adalah negara, state. Nah, state ini itu ada kekuasaan tunggal, ada presiden kepala negaranya, ada sultan, ada raja, ada prime minister, sehingga negara itu tidak anarki, state. Tapi kalau dunia internasional itu anarki, karena tidak ada presiden dunia, gak ada raja dunia, pemerintahan dunia. Nah, di dalam dunia yang anarki ini, ketidakteraturan ini, karena gak ada otoritas tunggal yang mengatur, yang terjadi adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, yang menang. Yang kuat dia akan bisa menguasai yang lain, mendominasi yang lain. Yang lemah dia akan terkooptasi. Contoh yang paling gampang saja, bagaimana negara yang kuat sekarang dominasi hegemoni ada kepada negara barat, Amerika dan sekutunya, suka atau tidak suka. Kita melihat bahwa dalam dominasi barat saat ini, anak-anak kita kalau ditanya, ada yang tahu nggak Gundala Putra Petir? Yakin nggak tahu? Itu produk asli Indonesia. Tapi kalau ditanya, ada yang tahu nggak Batman? Tahu semua mungkin apa kita? Itu buatan Amerika. Itu adalah bentuk contoh daripada itulah namanya hegemoni dan dominasi. Nah, di tengah-tengah arus globalisasi ini, maka kompetisi untuk mendominasi, saling mendominasi itu semakin tinggi, persaingan itu. Tapi terjadi pergeseran, persaingan, kompetisi antar negara, instrumennya berbeda. Di dalam perjalanan dunia ini ada 3 tahapan penting yang disebut dengan paradigma politik internasional. Yang pertama yang disebut dengan paradigma realisme, yaitu ketika ada negara-negara, kerajaan-kerajaan, maka satu berusaha mendominasi lain dengan menggunakan instrumen militer. Siapa yang paling kuat militernya, dia merasa kuat, tinggal serbu aja. Ke tempat lain diambil alih. Romawi,
dinasti di Cina, Mongol, dia mau rusak mau-maunya, gak ada yang mengatur, gak ada yang melarang. Tapi kemudian bergeser semenjak tahun 1800-an dengan lahirnya Palang Merah Internasional, itu yang menandai pertama kali perubahan paradigma yang disebut dengan liberalisme, yaitu lahirnya lembaga-lembaga internasional yang bisa menyaingi kekuatan state, negara. Kita mungkin masih lihat pada tahun 1998 Michael Cambesus, ya, direktur IMF, tangannya begini, Pak Harto membentuk penertangan. Itu gambaran yang paling mudah kita melihat bagaimana seorang pimpinan non-state, lembaga bukan pemerintah, IMF, bisa berdiri tegak menaklukkan dan menundukkan state leader, kepala negara, satu negara. Itulah yang disebut dengan fenomena liberalisme, di mana dunia itu dipengaruhi oleh pemain negara dan non negara aktornya. Dalam perkembangan lebih lanjut, kita masuk ke paradigma baru yang disebut dengan konstruktivisme, di mana nilai meskipun tidak ada pemerintahan dunia, tapi sudah mulai muncul aturan norma-norma yang dikonstruksi, dibuat untuk mengatur dunia, sehingga muncullah kemudian lembaga-lembaga multilateral seperti PBB. Di tingkat regional muncullah ASEAN dan seterusnya. Nah, ini membuat pertarungan antar negara yang tadinya murni kekuatan militer, instrumennya mulai beralih kepada non militer. Meskipun militer beberapa masih, tapi degradasi sudah mulai menurun. Kenapa? Karena dengan adanya kesepakatan itu mengikat sekian negara, maka mau tidak mau negara itu kalau ingin bekerja sama dengan negara lain dalam era yang sangat globalisasi, yang sangat berinteraksi antar negara, membuat negara-negara lain instrumennya berubah, bukan lagi mengedepankan cara-cara militer, tapi menggunakan cara-cara non militer yang disampaikan Bapak Panglima tadi. Ada mungkin cyber, kemudian menggunakan, kalau dalam bahasa Pak Gatot dulu namanya proxy war, perang dengan menggunakan instrumen lain. Tapi lebih fokus sebetulnya pertarungan sekarang adalah pertarungan ekonomi. Siapa yang ekonominya kuat, dia akan mendominasi yang lain. Karena kalau menggunakan kekuatan militer, dia akan dihantam sama yang lain, disalahkan. Nah, untuk tingkat ASEAN, mekanisme ASEAN itu membuat potensi konflik antar negara ASEAN, potensi perang antar negara ASEAN jauh menurun. Banyak tulisan-tulisan mengenai itu. Salah satu yang terkenal sekali adalah Martha Videmore. Dia mengatakan bahwa negara ASEAN dengan adanya mekanisme ASEAN membuat potensi perang antar negara ASEAN semenjak tahun 1970-an menjadi minimal. Semua ada masalah-masalah diselesaikan melalui mekanisme dialog itu, sehingga ini menjadi model bagi region-region lain di seluruh dunia. Yang ingin saya garis bawahi dalam menyampaikan potensi eksternal perpecahan bangsa kita ini adalah ketika kalau kita didominasi oleh negara lain, didikte oleh negara lain, terutama kalau kita kalah di bidang ekonomi. Nah ini, jadi kita melihat bahwa potensi kita bangga bahwa negara kita bersatu, tapi kita harus waspada, jangan sampai pecah, baik secara internal atau oleh pihak eksternal. Nah, di mana kira-kira langkah kita? Kita melihat dari PricewaterhouseCoopers dalam berbagai surveinya dan survei-survei lain, semua memberikan indikasi yang promising, yang menjanjikan bagi bangsa kita.
Kenapa? Bangsa yang besar yang bisa mendominasi dunia itu harus memiliki sejumlah syarat. Syarat pertama adalah memiliki populasi yang besar. Karena populasi yang besar bisa menjadi angkatan kerja yang besar, workforce yang besar. Yang kedua, negara itu harus memiliki sumber daya alam yang besar, natural resources, untuk diolah. Yang ketiga, harus memiliki luas wilayah yang besar untuk mengakomodir mesin produksi yang besar. Dari tiga syarat ini tidak banyak negara yang di dunia ini. Dari hampir 200 negara dunia tidak banyak. Yang punya potensi tiga ini hanya satu, China. Dua, Amerika. Tiga, Rusia. Empat, India. Lima, Indonesia. Enam, Brasil. Tujuh, mungkin South Africa. Singapura tidak akan mungkin bisa menjadi negara besar, negara dominan. Kenapa? Karena size negaranya kecil, populasinya kecil, sumber daya alam nol. Australia nggak akan mungkin bisa menjadi negara besar karena luas wilayah besar, sumber daya alam melimpah, penduduk untuk menjadi angkatan kerja tidak semasif yang ada tadi. Artinya negara kita memiliki potensi menjadi negara dominan. PricewaterhouseCoopers bahkan prediksi 2035 Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 5 terbesar di dunia. Bahkan 2045 bisa menjadi nomor 4 setelah satu China, dua Amerika, yang ketiga adalah India, yang keempat adalah Indonesia. Tapi di situ disebutkan syaratnya. Syaratnya dua, pertumbuhan ekonomi harus di atas 5%. Yang kedua, stabilitas politik dan keamanan harus terjamin. Nah, disinilah saya melihat peran penting dari TNI Polri kalau kita ingin menjadi negara besar itu. Yang pertama, Polri TNI dengan kekuatan yang besar. Ini dua lembaga yang paling masif, yang paling ekstensif di negara ini. Dari segi jumlah personel, dua-duanya di atas 400.000. Ekstensif sampai ke daerah-daerah, sampai ke desa-desa. Organisasi vertikal yang memiliki komando tunggal sehingga mudah untuk digerakkan. Kemudian memiliki kemampuan secara personel, militansi. Kemudian juga terlatih, memiliki doktrin. Inilah dua mesin sangat besar. Negara ini sangat banyak tergantung kepada TNI dan Polri dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan, bahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita juga bisa memberikan kontribusi. Stabilitas politik dan keamanan, stabilitas politik yang dimaksud terutama adalah agenda-agenda politik harus berjalan sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang ada. Kita tidak ingin berharap terjadinya agenda politik yang kemudian terhenti di tengah jalan. Katakanlah terjadi penjatuhan pemerintahan di tengah jalan tanpa adanya landasan konstitusional yang kuat. Karena apa? Akan menjadi presiden bagi pemerintahan berikutnya untuk dijatuhkan lagi. Sama seperti mungkin di negara-negara Asia Pasifik. Vanuatu misalnya, Solomon ganti sebentar, ganti Perdana Menteri, ganti lagi presiden, ganti lagi itu, kapan majunya? Tidak stabil. Stabilitas keamanan yang paling utama adalah konflik di antara anak bangsa.
Tidak boleh ada konflik-konflik yang sangat sensitif seperti suku, agama, ras, seperti kasus Ambon, Poso. Ini nggak boleh terjadi. Kalau itu konflik-konflik itu terjadi, maka semua pembangunan nggak akan jalan. Investor akan lari semua. Kita akan menjadi negara seperti Afghanistan, mundur ke belakang. Nah, disinilah saya lihat bahwa peran dari Polri dan TNI yang sangat tinggi. Dan oleh karena itu kunci yang disampaikan Bapak Panglima tadi, soliditas TNI dan Polri adalah mutlak harga mati. Ini dalam bahasa kemarin Pak Agung Gumelar pada saat acara peringatan Ikatan Alumni Lemanas mengatakan soliditas TNI dan Polri adalah harga mati, tidak boleh ditawar lagi. Setuju nih? Nah, soliditas ini hanya bisa dibentuk melalui komunikasi di tingkat atas, komunikasi di tingkat tengah, dan komunikasi di tingkat bawah. Jadi dalam tataran strategis, tataran operasional, dan tataran taktis. Ini di tataran strategis kita membuat MOU bersama dengan Bapak Panglima. Ada mungkin perbedaan bisa kita komunikasikan, terutama melalui komunikasi personal yang baik bisa ditembus. Hambatan-hambatan struktural bisa ditembus. Itu juga yang saya harapkan kepada teman-teman yang jadi pimpinan di daerah, Kapolda, Pangdam, Pak Dandan Tamal atau Dandanal di sini. Ini juga saya minta jaga betul kekompakan, hubungan personal. Kalau Pak Priyo hobinya sepeda, mungkin Pak Pangdam juga ikut goes juga kapan-kapan gitu. Kalau Pak Pangdam hobinya mancing, ya Pak Priyo ikut mancing juga, meskipun pura-pura gitu kan. Nanti kalau dapat kirim, jangan lupa ke Pak Timura bayaran. Ya, ini jadi di tingkat bawah juga begitu. Saya ada biasa namanya puluhan ribu anggota, ada yang nakal-nakal gitu ya, tapi harus cepat diselesaikan. Jangan sampai menjadi konflik institusi, konflik satuan, nggak boleh. Para pimpinan harus bisa betul menyadari. Pak Agung Gumelar menyampaikan dari luar, kalau ingin memecah negara ini gampang sekali. Pecah saja TNI dan Polri-nya, selesai. Karena inilah dua pilar yang utama. Kalau sudah TNI dan Polri sudahnya pecah, nggak kompak, semua akan berantakan negara ini. Karena lembaga vertikal yang paling utama dalam sistem otonomi khusus ini TNI dan Polri. Dan itulah yang saya tekankan juga kepada jajaran teman-teman anggota Polri. Dan saya sampaikan betul kepada teman-teman Polri, betul bahwa betul sudah ada banyak kewenangan diberikan kepada Polri pasca 98. Tapi apakah itu akan menjadi modalitas ataukah menjadi mudarat? Maka kembali dalam berbagai vikon selalu saya ulang-ulang, kembali kita kepada apa yang disampaikan oleh politikus Inggris Lord Acton yang sangat terkenal sekali, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Kewenangan itu cenderung untuk menyimpang. Kewenangan yang sangat besar pasti akan menyimpang. Dan di negara demokrasi seperti ini, pemilik negara adalah rakyat, demos dan kratos. Beda pada saat zaman Orde Baru. Perubahan ini terjadi di kita sekarang. Nah, kita melihat bahwa di tengah situasi seperti ini, demokrasi yang mengarah kepada liberal, rakyatlah pemegang kekuasaan. Media makin muat, termasuk media sosial yang nanti bisa untuk opini publik mengalahkan media tradisional konvensional. Kita melihat bagaimana menguatnya sekarang legislatif mampu men-challenge
eksekutif. Kalau dulu yang kritik presiden mungkin ganti, sekarang enggak. Bagaimana kita membuatnya perlindungan terhadap HAM, salah dikit kita bisa diproses HAM dan yang lain. Nah, ini kita melihat dengan menguatnya demokrasi dan civilian government ini, kuncinya adalah public trust. Kita harus mendekat ke rakyat, kita harus mendapat kepercayaan. Dan saya belajar dari TNI untuk itu. Kenapa di berbagai survei sukses TNI dari 98 sampai dengan sekarang itu mengalami public trust yang mengalami peningkatan yang terus konstan signifikan. Survei Litbang Kompas terakhir ini ada 2, ini gambarnya. Survei citra lembaga negara dari Litbang Kompas yang cukup kredibel. Ini ada 2 institusi saja yang konstan semenjak tahun 2005 itu mengalami peningkatan kepercayaan publik. Dan TNI selalu menempati kalau tidak urutan nomor 1, urutan nomor 2. Urutan era demokrasi seperti ini, elemen pemerintah maupun masyarakat manapun kalau tidak mendapatkan kepercayaan publik, dia akan kurangi kewenangannya atau mungkin akan didegradasi. Sebaliknya yang dipercaya publik, apanya dia ngomong meskipun salah tetap dianggap benar. Sebaliknya yang tidak dipercaya publik, meskipun dia benar pun dianggap salah juga. Nah, kita melihat nomor 1 biasanya TNI atau lembaga kepresidenan. Ini bolak-balik terus. TNI presiden, berbagai survei. Nomor 3 biasanya KPK. Polri dari 84 lembaga di awal tahun 2016, 3 yang paling buruk. Ini ironis bagi saya. Kenapa? Di tahun 2000 ketika terpisah dari ABRI diharapkan mampu mengawal demokrasi. Tapi harapan publik itu menurun. Tahun 2016 3 lembaga yang paling tidak dipercaya publik. Kenapa? Karena power, karena kewenangan yang diberikan menjadi besar. Power tends to corrupt. Dan kekuasaan yang besar pasti akan menyimpang. Dan itu justru bukan menjadi modalitas, tapi justru menjadi mudarat. Nah, oleh karena itulah saya membuat rule. Banyak sekali rule-rule yang kita lakukan, tindakan-tindakan, perbaikan-perbaikan internal di Polri dalam rangka untuk menjaga jangan sampai terjadi abuse of power gitu. Penyalahgunaan kewenangan itu, karena itu akan jadi masalah. Dan alhamdulillah akhirnya naik dikit-dikit. Tadi mungkin gambar yang tadi di tahun 2017 lumayan. Setelah di luar presiden nomor 1, nomor 2 lah TNI. Dari 92 naik ke 94, tetap naik. Dari nomor 3 lah KPK. Kita lihat itu sempat turun, itu yang nomor 2 sebelah kiri, sempat turun, tapi setelah itu naik dikit naik. Polri juga sempat jatuh di tahun 2015, tapi setelah itu kita lihat trennya, trennya naiknya lumayan tajam ke atas, tapi masih jauh di bawah rekan-rekan TNI, di bawah rekan-rekan KPK, apalagi di bawah lembaga kepresidenan. Karena lembaga presiden masih nomor 1 dipercaya oleh publik. Tapi kita lihat lembaga-lembaga lain yang sebelah kanan itu semuanya bentuknya seperti cacing semua itu. Itu menunjukkan terjadi fluktuasi, naik, dipercaya enggak, dipercaya enggak, dipercaya enggak. Tapi hampir semuanya turun semua. Yang naik konsisten tidak pernah turun hanya TNI. Ya. Polri hanya mengalami kenaikan 2 tahun terakhir. Sebelumnya jeblok.
bahkan jebloknya pernah di bawah 50%. Nah, ini saya kira dengan ranking kita menempati Polri pada posisi nomor 2 atau nomor 1, kemudian TNI maksud saya, Polri pada posisi nomor 4 ini menjadi kekuatan ketika Polri dan TNI ini bersatu, maka teorinya negara ini sudah aman. Kira-kira gitu. Agenda-agenda demokrasi, pilkada, kemudian nanti ada pilpres, ada Asian Games, ada macam-macam lah persoalan ini bangsa ini, baik tingkat nasional maupun lokal. Jujur di mata saya, selagi Polri dan TNI-nya akrab, satu visi, maka nih semua itu akan bisa kita lalui, insya Allah. Ya. Sama pilkada juga begitu. Soliditas nomor 1, kita juga netral karena posisi Polri dan TNI ini ialah tidak memilih, rakyat menghendaki seperti itu. Sepanjang kita netral, solid, ada yang ribut-ribut dikit, tinggal pukul dikit kepalanya, udah berhenti mereka. Ya. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita sekarang adalah bagi Polri dan TNI adalah bagaimana kita mensolidkan dulu nih, betul-betul sampai ke bawah. Makanya saya larang betul teman-teman dari polisi, saya bilang jangan permalukan TNI. Tidak boleh anggota Polri sudah tahu itu ada kejadian, pelakunya teman-teman dari TNI, kemudian main tangkap aja bawa ke kantor. No. Kalau OTT tertangkap tangan dan nggak diketahui siapa yang bersangkutan, ternyata anggota TNI, nggak apa-apa tangkap, tapi setelah itu diserahkan langsung, jangan digebukin lagi, setelah itu diviralkan lagi, jangan. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau memang itu diketahui dari hasil penyelidikan itulah teman-teman dari misalnya oknum TNI, segera sampaikan kepada pimpinannya. Lebih baik pimpinan yang melakukan tindakan itu akan lebih elegan. Kemudian jaga juga, kita tentu menghormati hukum, karena Polri yang melanggar atau TNI melanggar, begitu mendapatkan publik tidak percaya kepada kita, itu bencana bagi kita. Saya sangat yakin kita semua, apalagi para pimpinan, tidak ingin nama TNI yang sudah baik, nama Polri yang sudah lumayan agak naik, baik, menjadi tercoreng karena oknum, kita melindungi oknum-oknum yang salah. Saya sangat yakin itu tidak akan terjadi. Nah, oleh karena itu kita semua mari kita saling berpikir positif satu sama lain. Polri adalah saudara bagi TNI, dan TNI juga adalah saudara bagi Polri. Udah, kalau sudah dua ini ujinya aman. Jadi setelah itu baru kalau sudah kompak kita, mari kita kelola rakyat ini. Rakyatnya harus kita dekati. Contoh misalnya sekarang ini ada pilkada seperti ini, ada isu-isu masalah hoax dan lain-lain. Buat saja kegiatan-kegiatan di cyber kita untuk menetralisir, membuat kegiatan mendorong masyarakat untuk menolak hoax misalnya. Kemudian di tingkat bawah kita melaksanakan Polri ada kegiatan Binmas, TNI ada kegiatan teritorial, buat kegiatan bersama di titik-titik yang kita anggap rawan potensi konflik pilkada. Kita serbu di situ dengan kegiatan-kegiatan positif, bakti sosial, bakti kesehatan, kegiatan seni, olahraga, apa saja yang kira-kira positif, karena masyarakat ini masalah jangan terlalu dicekoki terus dengan urusan politik. Kalau urusan politik ini, pilkada ini adalah polarisasi. Polarisasi artinya pemecahan masyarakat yang dilegalisasi. Oleh karena itu, setiap polarisasi itu menimbulkan potensi konflik. Ini harus dibuat mekanisme mendinginkan.
cara menginginkannya ya menetralisir isu-isu yang negatif, di samping itu mengalihkan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang non politik. Tadi mungkin lomba motocross atau lomba band anak-anak muda. Nah itu perlu dibuat mungkin Pak Kapolda, Pak Pangdam, yang perlu dibangun para Kapolres dan Dandim. Coba pikirkan ide-ide kreatif untuk itu, sehingga otomatis suasananya akan tenang. Pesta demokrasi dia jalan terus, tapi masyarakat jangan dibuat polarisasi ini makin melebar. Saya pikir itu rekan-rekan sekalian. Sekali lagi saya terima kasih banyak atas penyambutan luar biasa. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu panjang, belum ada yang kurang berkenan. Semoga Polri dan TNI di Kalimantan Timur tetap solid. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima TNI dan Kapolri datang ke Kalimantan Timur untuk mengumpulkan seluruh prajurit TNI dan Polri mulai dari jajaran pimpinan sampai dengan satuan paling bawah, yaitu Babinsa dan Babinsa Timur. Tujuannya adalah untuk menyamakan pola pikir, pola sikap dan pola tindak menuju satu bentuk soliditas yang tinggi antara TNI dan Polri yang nantinya tentunya akan menjamin netralitas pada pesta demokrasi tahun 2018, yaitu pemilu kada dan tahapan pemilu tahun 2019, yaitu pileg dan pemilihan presiden. Untuk itu saya tadi memberikan pengarahan terkait dengan bagaimana kita bisa mengamankan pesta demokrasi 2018 dan 2019, dan tentunya saya yakin dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh seluruh prajurit TNI dan Polri pada siang hari ini, rasanya untuk tujuan netralitas itu bisa tercapai dan pemilu kada 2018-2019 akan bisa berjalan dengan aman, sukses, dan lancar. Saya terus terang merasa sangat terharu dan sangat bersyukur karena sambutan yang luar biasa dari teman-teman TNI dan Polri. Dan kita sudah bisa mendengar bahwa di Kalimantan Timur TNI dan Polri-nya sangat kompak. Dan inilah menjadi modal dasar untuk terciptanya stabilitas keamanan di tempat ini, termasuk diantaranya menghadapi pilkada. Jadi kita tadi menekankan soliditas terus berlanjut di semua level, pimpinan, kemudian di tingkat tengah sampai ke tingkat bawah. Bangun hubungan, komunikasi, kegiatan bersama, dan juga mendekat kepada masyarakat secara bersama-sama juga. Setelah itu melalui kebersamaan soliditas ini tentu kita menekankan juga tentang aspek netralitas, bahwa harus netral karena Polri dan TNI tidak memiliki hak pilih. Kita yakin dengan kualitas netralitas ini keamanan di Kalimantan Timur insya Allah dapat dikelola dengan baik, dan kita menjamin ya, insya Allah pilkada juga akan berjalan dengan lancar. Terima kasih.